Sahabat DKP, senang dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Aris Larosa sebagai pemandu percakapan kita. Ini sebuah program yang membincangkan hal-hal yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau perkembangan-perkembangan dalam dunia pemikiran-pemikiran teologi Kristen atau yang ada di seputar gereja. Dan supaya kita tertolong untuk merespons entah situasi di tengah-tengah masyarakat, perkembangan gereja dan perkembangan pemikiran dan pemikiran teologi. Dan kali ini sahabat YKB kita akan berbincang mengenai topiknya mungkin agak sedikit sinis ini yaitu menciptakan kemanusiaan yang adil dan tidak berbiadab. Bukan sekedar berat tapi tidak biadab. Menciptakan kemanusiaan yang adil dan tidak biadab. Dan untuk membicarakan ini telah datang di sini narasumber kita Bapak Pendeta Hariman, Dr. Hariman Pontianak Kota. Selamat datang Pak Hariman. Terima kasih Pak Arlianus. Apa kabar ini? Puji Tuhan. Saya dengar keliling-keliling sampai ke Ambon ini. Iya. Itu pulang kampung atau perjalanan dinas sekaligus pulang kampung. Itu namanya menyelam sambil minum air tapi nggak tenggelam ya. Ketika saya lihat di Facebooknya menikmati betul pulang ke Ambon. Ini dalam kerja sama UKM dengan Universitas Kristen Maranatha bekerja sama dengan Sinode GPM Gereja Protestan Maluku. Wah, mantap sekali ya. Tentang pendidikan ya. Ya, betul. Berarti nanti kita kapan ngomong soal pendidikan berarti ini. Ya. Nah, Pak Hariman adalah pendeta GKP yang diutus untuk menjadi pendeta universitas di UKM di Bandung, ya, doktor dari SNT Jakarta. Beliau banyak menulis di media-media digital. Nah, Pak Hariman ini sekarang ini kan lagi gunjang-ganjing ini soal, dan kita sedikit sedih melihat apa yang terjadi dengan Brigadir Yosua Huta Barat, ya, Brigadir J katanya ya. Bagaimana Anda sebagai seorang pendeta nih, ya, melihat kehebohan di sekitar peristiwa tewasnya? Saya nggak berani mengatakan entah dibunuh, ditembak, nggak tahu, kita tunggu pengadilan ya. Tapi ia tewas dan ada berbagai isu tentang itu. Bagaimana Anda melihat sebagai tentang peristiwa tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat ini? Ya. Terima kasih Pak Arlianus. Jadi pertama-tama saya sampaikan ungkapan bela rasa yang mendalam ya kepada keluarga Brigadir J. Kehilangan ini tentu satu pukulan yang sangat hebat ya bagi keluarga, dan kita semua merasakan kesedihan itu, apalagi kematian Brigadir J ini bisa kita katakan kematian yang tidak wajar ya. Jadi kita semua menyatakan turut berbelasungkawa ya yang mendalam dengan keluarga, dan sekaligus juga tentu ada satu keprihatinan ya. Keprihatinan atas kematian yang tidak wajar ini, dan kita berharap bahwa persoalan ini bisa diungkap seterang-terangnya, publik dapat mengetahui apa yang sebetulnya menjadi motivasi ya pembunuhan terhadap Brigadir J, dan kita semua tersayat hati ya, karena kalau benar itu adalah satu rekayasa pembunuhan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh teman-temannya yang notabene adalah satu korps ya, polisi, dan juga oleh atasannya langsung ya, seorang yang punya pangkat udah bintang ya, bintang 2 ya, bintang 2 irjen. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat menyayat hati ya, mengoyak rasa kemanusiaan, rasa keadilan, dan ini hal yang patut kita prihatinkan, dan karena itu kita mendorong supaya persoalan ini dapat diatasi dengan
seterang-terangnya, ya, setuntas-tuntasnya, supaya rasa keadilan itu terpenuhi. Tapi di sisi lain juga kita berharap ada satu transformasi, ya, di kalangan aparat kepolisian itu sendiri, ya, apalagi mereka punya moto presisi, ya, kita berharap acara ini persoalan ini justru dapat diatasi dengan baik seturut dengan hukum yang berlaku. Nah, kalau benar, ya, kalau benar bahwa tewasnya Brigadir J ini adalah pembunuhan, ya, kan itu kan yang membuktikan kan pengadilan nanti, ya. Tapi dari kabar-kabar, berita-berita kan yang terjadi kan arahnya kan ke sana. Kalau ini benar adalah pembunuhan, apalagi kalau disertai dengan penyiksaan, ya, sebagaimana pengacaranya menginformasikan begitu. Menurut Pak Pendeta, ini mengekspresikan apa sih ini dari diri atau sosok-sosok, sebutlah misalnya kalau atasannya, ya, sosok-sosok yang mesti dihormati kan ini kan jenderal, ya. Apa sih menggambarkan apa itu dalam diri tokoh-tokoh yang sangat besar yang mestinya jadi panutan kita hormati, kalau sampai bertindak membunuh dan lalu ada penyiksaan. Iya. Jadi memang indikasi ke arah sangkaan tadi bahwa ini adalah satu rekayasa, ya, satu pembunuhan yang didahului oleh penyiksaan. Tampaknya bukti-bukti ke arah sana semakin kuat, ya, tapi biarlah nanti aparat kepolisian yang akan membuktikan itu. Tetapi kalau benar hal itu terjadi, saya kira yang pertama ini mencerminkan sadisme, ya. Ada satu tindakan sadis yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang notabene adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Mereka bisa berbuat itu karena tumpulnya nurani, ya, karena tumpulnya peri kemanusiaan. Itu yang pertama. Jadi sadisme bisa terjadi karena tumpul nurani dan tumpul rasa peri kemanusiaan itu sendiri. Tapi yang kedua, saya melihat ada satu penyalahgunaan kekuasaan, ya. Jadi benar saya kira yang dikatakan bahwa power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung untuk menjadi sesuatu yang rusak dan merusakkan, ya, kehidupan sosial yang lebih luas. Ketika orang punya kuasa, ya, maka dia juga punya kemungkinan untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Dan saya kira tindakan penyalahgunaan kekuasaan itu yang terjadi dalam konteks kasus Brigadir J ini dilakukan oleh seorang komandan, seorang pimpinan kepada bawahannya. Ada abuse of power di situ. Lalu yang ketiga, saya kira ini yang menarik perhatian saya justru kan apa yang dilakukan ini orang-orang yang notabene adalah orang-orang beragama, ya. Bahkan mungkin mereka adalah juga warga gereja tertentu, ya. Dan ini satu contoh nyata bahwa di balik peristiwa ini ternyata agama itu tidak menjadi way of life. Values dari agama yang ditawarkan itu ternyata tidak mendapatkan tempat di hati, ya, apalagi diamalkan dalam tindakan. Jadi di balik peristiwa kematian ini kita juga melihat nirmakna, ya, dari agama, ya, dari orang-orang yang notabene beragama itu sendiri. Dan ini sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan, ya. Iya, tadi kan tadi kan sudah disinggung sedikit, ya. Apa yang menyebabkan seseorang itu kehilangan nuraninya? Ya, tadi kan mengapa bersifat sadis karena kehilangan nurani dan peri kemanusiaan. Apa yang dapat
membuat seorang kehilangan nurani, apalagi peri kemanusiaan? Kan ia manusia yang semestinya itu ada dalam dirinya. Apa yang menyebabkan itu? Nah, ini sesuatu yang memang menarik ya untuk kita kaji lebih jauh. Orang bisa kehilangan nurani, kalau hemat saya ini menandakan ada satu proses panjang ya dalam kehidupan para pelaku. Ya, ini memang perlu satu penelitian yang komprehensif ya, bagaimana proses sehingga nurani itu menjadi tumpul. Nah, saya katakan proses itu karena begini, Pak Arlianus, kalau kita melihat ya, kalau orang itu terbiasa dengan pelanggaran kecil, ya, kesalahan kecil, lalu kita menganggap bahwa biasa itu ya, wong cuman kecil gitu ya. Lalu lama-lama apa yang dilakukan itu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Jadi dari kecil teranja-anja ya sampai besar itu terbawa-bawa. Ya, saya kira itu kan memakan waktu, proses yang panjang. Saya menduga hal itu ya antara lain juga yang terjadi dalam kehidupan para pelaku ini sendiri. Apalagi yang kedua, mereka ditopang juga oleh kekuasaan. Mereka dilindungi oleh seragamnya ya. Jadi ya nggak apa-apalah ya kita melakukan ini. Lalu apalagi kita karena punya kekuasaan, kita bisa dengan gampang melakukan manipulasi untuk menutupi dan seterusnya ya. Jadi ini hal-hal yang saya kira punya korelasi ya dengan fenomena menumpulnya nurani ya, sehingga ketika orang melakukan satu tindakan sadis, orang merasa tidak berbuat salah ya, tidak ada sesuatu yang dia langgar. Nah dalam proses-proses itu yang saya kira. Jadi ini semacam sebutlah pembiasaan yang akhirnya menjadi karakter begitu, Pak. Betul. Dan bukan karakter yang baik ya. Jadi bad. Betul. Karakter. Iya, dan itu kan terpola dalam suatu siklus yang panjang ya. Nah, ini juga kemudian menggugah kita semua ya. Saya kira fenomena ini menggugah kita semua untuk melihat betapa pentingnya satu pendidikan akhlak, pendidikan karakter ya, pendidikan moral yang memang harus kita lakukan sejak dini ya, sejak dini, mulai dari dalam keluarga, karena hasil ini adalah menurut hemat saya ini satu proses yang panjang. Nah, ketika dia berkelindan dengan dengan budaya yang ada dalam satu institusi tertentu yang punya power, yang punya kekuasaan, maka ya hal-hal yang seperti ini, kejahatan yang seperti ini ya bisa terjadi ya, bisa terjadi. Oke. Kan sebenarnya kalau kita lihat bahkan institusi-institusi seperti Polri dan TNI kan ada sebuah lembaga yang sebenarnya justru bisa mengubah karakter orang ya, karena pendidikannya yang sangat disiplin. Nah, apakah ini karena tadi betul karena nilai-nilai kurang kuat, nilai-nilai dalam keluarga pada awalnya, atau sebenarnya yang tadi yang pembiaran pada kesalahan kecil di dalam lingkungan institusi? Tapi setelah beberapa pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Arlianus Larosa sebagai bahan percakapan kita dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Kita sedang berbincang tentang menciptakan kemanusiaan yang adil dan tidak biadab. Tadi kan di ujung segmen pertama Pak Pendeta, saya menitipkan pertanyaan, apakah peristiwa atau tindakan-tindakan sadis ini itu karena pembiaran kesalahan-kesalahan kecil lalu terbiasa, atau karena nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga mereka itu kurang kokoh, atau karena memang di negeri kita ini penyelesaian persoalan dengan kekerasan ini sudah menjadi quote and quote budaya begitu Pak Pendeta? Yeah. Saya yakin bahwa di balik persoalan ini, apa yang Pak Arlianus katakan tadi, faktor-faktor itu bisa berkelindan. Okay. Ya. Yang satu memang sejak dini orang tidak menjadikan core values, ya, nilai-nilai utama moral itu sebagai satu pegangan yang kuat dalam kehidupannya. Ya, kalau orang punya pegangan yang kuat, ada godaan dari luar yang sekencang bagaimanapun dia masih tetap menjadikan values itu sebagai sesuatu yang dia jadikan bahan utama dalam membuat pertimbangan dan mengambil tindakannya. Tapi yang kedua, memang ketika kita berada dalam satu lingkungan, tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh lingkungan itu sangat besar, ya, dalam lingkungan pekerjaan, ya. Nah, dalam kaitan dengan ini saya kira yang tadi Pak Arlianus katakan bahwa ya pembiaran, tindakan-tindakan penyelewengan yang kecil apalagi yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan itu bisa saja dibiarkan, lalu akhirnya dia mengkristal dan kemudian terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang lebih besar. Dan karena itu saya kira ini tantangan khususnya bagi institusi Polri, ya, untuk menyelesaikan masalah ini, dan mereka harus betul-betul membuktikan bahwa Polri itu adalah institusi yang kita bisa andalkan, yang kita bisa harapkan, yang tidak pernah punya toleransi, ya, dengan kejahatan walaupun itu dilakukan oleh orang-orang yang sekaliber irjen, ya, orang-orang yang punya pangkat yang tinggi. Nah, kita berharap bahwa kejahatan ini dapat dibuka, tidak boleh ditutupi dengan kejahatan-kejahatan yang baru, ya, supaya institusi Polri itu menjadi institusi yang kita semua andalkan, ya, dalam upaya untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, tidak biadab, ya. Saya kira disinilah, ya, tantangan dari Polri untuk membuktikan bahwa institusi ini bersih, dapat diandalkan untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan tidak biadab itu. Nah, mengapa, ya, Pak Pendeta tadi kan mengatakan bahwa karena nilai-nilai agama atau core values itu tidak mendapat tempat, nilai-nilai utama itu, nilai-nilai kemanusiaan yang luhur itu tidak mendapat tempat di dalam diri di dalam nurani orang-orang yang berlaku kekerasan ini. Nah, pertanyaan mengapa sampai
nilai-nilai utama, nilai luhur itu malah tak mendapat tempat dalam diri orang-orang yang harus kita katakan semua pelaku itu entah siapapun dia pasti beragama, karena ini negara di mana orang beragama. Seorang ateis pun kan sebenarnya di dalam hatinya nilai-nilai utama itu tetap ada juga gitu loh. Mengapa sampai orang beragama lalu malah tidak membiarkan nilai-nilai utama itu mendapat tempat dalam diri, menjadi pegangan dalam bertindak, Pak Pendeta? Nah, ini hal yang saya kira patut kita prihatinkan ya. Di Indonesia yang konon katanya negara agamis ya, yang penduduknya itu beragama, tapi kok tindak tanduknya tidak mencerminkan nilai-nilai luhur keagamaan itu sendiri. Ada kejahatan yang seperti dialami Brigadir J, ada korupsi dan seterusnya ya. Nah, saya melihat kebanyakan dalam proses pendidikan keagamaan di bangsa kita, mungkin agama itu hanya bicara tentang pengetahuan ya, sesuatu yang hanya pada level kognitif. Ya, kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, ya, kita tahu tentang keadilan, tahu tentang cinta kasih, tahu tentang kebenaran, tapi ya hanya baru pada level tahu, ya, baru pada level tahu. Dia belum menjadi sesuatu yang kemudian dibatinkan, lalu menjadi penerang bagi jiwa, menjadi kekuatan, menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian kita wujudkan dalam tindakan, dalam keputusan, dalam laku hidup sehari-hari. Kalau kita pakai teori psikologi ya, barangkali ya baru nempel pada aspek kognitif ya, belum menyentuh afeksi, apalagi psikomotorik ya. Ini yang saya kira itu perlu kita lihat, dan kalau kita baca peristiwa yang dialami ini dari perspektif itu, kita bisa menduga bahwa ya ternyata level keagamaan kita itu masih pada level kognitif saja ya. Kita baru hanya tahu, dan saya percaya mereka tahu ya, jangan membunuh misalnya ya. Tapi ya itu hanya sekedar tahu, itu belum menjadi sesuatu yang dibatinkan ya, menjadi bagian dari afeksi kita, rasa kita, dan belum menjadi bagian dalam tindakan kita. Dan yang berikutnya saya juga melihat proses ini bisa menjadi kuat karena kita memang serba sibuk dengan ritualisme ya. Orang itu dikatakan saleh, baik kalau dia hari Jumat ke masjid untuk sholat, hari Minggu dia ke gereja. Jadi beragama itu hanya asik dengan ritual, tapi beragama belum menjadi way of life, belum menjadi jalan hidup ya. Nah, dalam kadar tertentu orang-orang yang kita cap sebagai ateis misalnya ya, orang-orang di negara sekular misalnya ya, mereka bisa lebih beradab ya, mereka bisa menyatakan empati yang luar biasa ya, mereka bisa memegang teguh kejujuran, mereka bisa mencegah diri dari berbuat kekerasan ya, tindakan-tindakan sadisme. Justru mereka sudah sampai pada level di mana ya agama itu menjadi perilaku, bukan menjadi slogan yang sekedar kita ngomong ya, negara kita negara yang beragama ya, padahal yang kita lakukan sebenarnya adalah menyembunyikan kejahatan di balik jubah agama itu. Nah, menarik ya. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, apa saja yang dilakukan oleh agama-agama ini atau para pemimpinnya, para pendeta seperti Anda dan saya ini, sehingga iya
keagamaan itu masih di level kognitif, formalitas, ritual, apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh agama-agama, sehingga yang seperti inilah situasi kita, sehingga nilai-nilai itu tidak merasuk ke dalam diri umat. Saya kira ini juga sekaligus ya tantangan untuk kita ya, ketika menonton misalnya kejadian Brigadir J ini. Sebagai seorang pendeta, terus terang hati saya sangat miris ya. Kita miris, terpukul juga. Ini yang terekspos ini kalau dari nama-namanya kayaknya Kristen semua nih ya. Dari nama-namanya Kristen semua. Lalu kemudian itu membuat saya secara pribadi bertanya, wah, kalau ini adalah warga jemaat saya, warga gereja kita ya, lalu apa yang sudah kita perbuat ya, lalu bagaimana mestinya kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ke depan ya, supaya warga gereja kita itu paling tidak mereka betul-betul beragama dan bertuhan ya dalam laku hidup, bukan sekedar menjadi warga gereja atau beribadah, tetapi hal-hal yang baik, hal-hal yang kita pegang sebagai core value itu tidak tercermin. Nah, ini mendorong kita untuk melihat kembali ya bagaimana gereja itu berperan, lembaga-lembaga agama berperan dalam menanamkan values. Jadi saya kira pendekatan-pendekatan yang lebih utuh ya, yang mengajak orang untuk anak-anak itu harus punya kebebasan juga untuk menilai secara kritis values yang dia pegang, lalu kemudian mereka diberikan ruang untuk membatinkan values itu, diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman sehari-hari, sehingga ketika mereka memegang values itu, ini bukan karena dibilang pendeta, bukan karena ya kita ini adalah Kristen atau kita Islam, kita Hindu, tapi betul-betul itu lahir dari satu kesadaran sendiri ya, bahwa penting nilai ini dipegang, penting nilai ini dihidupi bagi dia secara pribadi, juga dalam relasi dia dengan orang lain. Penting nilai ini dibawa ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah. Nah, tampaknya pendekatan-pendekatan kita dalam melakukan pendidikan values, karakter ya di tengah-tengah kehidupan bergereja, tapi juga dalam kehidupan keluarga ya. Ini menurut saya hal yang perlu untuk kita lihat. Sekarang ini memang lebih mudah untuk kita memberikan pendidikan karakter itu melalui contoh, melalui laku hidup. Nah, karena itu saya pikir sebagai agamawan ya, terlebih juga sebagai orang tua, ayah, ibu ya, mari kita bangun keluarga kita itu dengan karakter ya, dengan contoh, dengan keteladanan. Dan saya kira ini juga tantangan untuk semua pemimpin di berbagai institusi ya, di Polri, di TNI, dimanapun. Saya kira kita yang punya posisi, kita yang punya kedudukan, kita mesti sadar bahwa kedudukan, posisi itu adalah amanat untuk kita berbuat sebanyak-banyaknya demi kemanusiaan, demi peradaban yang lebih baik. Dan karena itu kita mesti berpegang pada values, sehingga seorang pemimpin di berbagai institusi di setiap level, dia menghadirkan dirinya itu sebagai teladan ya, teladan moral, teladan dalam tugas, aktivitas sehari-hari. Dan saya kira ini tantangannya, ini tantangan yang perlu kita lakukan. Nah, ini juga saya kira perlu ditopang oleh pilar penting yang lain bagi saya, itu adalah penegakan hukum. Nah, kalau hukum itu kita tidak tegakkan, maka
yang akan terjadi adalah tindakan-tindakan kebiadaban itu semakin merajalela. Nah, disinilah saya kira penegakan hukum itu penting, dan hukum itu menurut hemat saya juga harus tetap dijiwai oleh nilai-nilai moralitas, etika, agama. Nah, ini yang perlu kita dorong untuk ke depan. Kalau tadi ya di bagian-bagian awal Pak Pendeta terangkan, ini bisa karena berkelindannya kurangnya sebelah penanaman nilai-nilai utama di tengah keluarga, pembiaran kesalahan kecil dalam institusi, lalu karena para agamawan atau agama-agama tidak memberi ruang untuk membatinkan nilai-nilai utama ini. Apakah itu tidak sedang mengatakan bahwa para pelaku ini korban dari kegagalan entah institusinya, entah orang tuanya, entah agama-agama di dalam membuat mereka membatinkan dan lalu memegang nilai utama? Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, kita berada pada segmen ketiga dari Gema Kasih Indonesia yang sedang membahas tentang menciptakan kemanusiaan yang adil dan tidak biadab, dengan saya Pendeta Reslaro sebagai percakapan kita, dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana. Kata Pak Pendeta tadi ya, kembali saya ulangi tadi, kalau ya bahwa tindakan sadisme, orang kehilangan nurani itu karena berkelindannya kurangnya penanaman nilai-nilai di tengah-tengah keluarga, pembiaran oleh institusi pada pelanggaran kecil sehingga menumpuk jadi kebiasaan, ya jadi kebiasaan. Lalu karena agama-agama tidak memberi ruang pada upaya membatinkan nilai-nilai, tapi hanya lebih pada mengisi kebutuhan kognitif dari umatnya. Apakah itu kita tidak sedang membela para pelaku? Mereka itu korban dari kegagalan para institusi, kegagalan keluarga, begitu Pak Pendeta? Wah, ini pertanyaan yang sulit ya. Tapi saya kira memang pertama kita tidak bermaksud untuk membuang kesalahan ini ke sana kemari ya, tapi yang Pak Arlianus katakan ini memang, ini yang Pak Arlianus tanyakan ini memang memperlihatkan bagaimana manusia itu makhluk yang sangat kompleks ya. Di satu sisi betul kita bisa katakan bahwa manusia itu adalah produk sosial. Dia sebagai makhluk sosial, dia tumbuh karena dia ada dalam satu relasi dengan yang lain. Dia hasil dari proses pendidikan di tengah keluarga. Dia hasil dari proses yang dia dalami, yang dia jalani di lingkungan pendidikan. Ya, dia juga hasil dari produk di tempat kerja, di institusi dan seterusnya. Artinya bahwa kehidupan sosial itu sangat mempengaruhi dia. Tapi pada sisi yang lain,
kita juga mengakui bahwa manusia itu dia adalah person, dia adalah pribadi yang betul dia selalu in relation dengan yang lain, tapi dia juga dibekali dengan akhlak, dia dibekali dengan rasio oleh Tuhan, dia diberikan kebebasan ya, untuk bisa memilih dan memutuskan mana yang harus dia ambil, mana yang harus dia tempuh. Jadi saya kira relasi dan tegangan antara manusia sebagai seorang person dan manusia sebagai makhluk sosial ya, yang selalu ada dengan kehidupan sosial yang mempengaruhi dia, ini satu tegangan yang terus menerus ada. Nah, karena itu kalau kita melihat hal ini, saya kira mereka itu jelas salah ya, dan kesalahan mereka itu tidak bisa kita buang ya kepada pihak lain. Dia bertanggung jawab pada apa yang dia putuskan dan lakukan. Harus bertanggung jawab karena dia adalah seorang pribadi yang punya kebebasan, dia punya pikiran, dia punya akhlak ya, dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Hanya saja memang apa yang terjadi itu memberikan kepada kita semua ruang untuk berefleksi ya. Jangan-jangan secara sosial, secara keagamaan ada hal yang memang harus kita perbaiki ya, dalam cara kita melakukan edukasi ya, dalam cara kita untuk membangun manusia yang baik itu di institusi seperti kepolisian maupun juga dalam institusi keagamaan ya, seperti gereja. Nah, ini saya kira justru yang saya mau tekankan pada kesempatan ini adalah bahwa di balik peristiwa yang menyayat hati ini ya, di balik duka yang dialami oleh keluarga Brigadir J ya, dan keprihatinan kita mesti melakukan sesuatu secara bersama-sama ya, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab religius kita untuk bisa membenahi sehingga hal-hal ini tidak lagi terulang ke depan. Nah, karena itu hukum harus tetap ditegakkan, tetapi moralitas ya, karakter itu juga mesti terus dibangun ya, dalam keluarga, dalam kehidupan keagamaan. Nah, saya ingin Pak Pendeta sedikit agak lebih dalam mengeksplor ini Pak Pendeta. Apa yang perlu dilakukan atau kita lakukan untuk membangun kemanusiaan yang adil dan tidak biadab itu? Apa sih? Ya, tadi kan udah menyebut itemnya barangkali ya. Tapi bisa dieksplor di dalam nggak? Iya. Jadi saya kira yang paling penting kata kuncinya itu adalah pendidikan. Pendidikan. Oke. Ya. Pendidikan itu harus kita mulai dari dalam keluarga. Ya. Pendidikan itu harus kita teruskan dalam kehidupan keagamaan, kehidupan sosial. Pendidikan bukan hanya dalam rangka mengembangkan level kognisi kita, bukan sekedar untuk meningkatkan kapasitas intelektual kita, tapi pendidikan untuk membangun manusia yang utuh. Ya. Intelektualitasnya baik, tetapi juga karakternya, moralitasnya harus unggul. Ya. Kita pengen supaya manusia yang dihasilkan lewat proses pendidikan yang holistik itu adalah manusia-manusia yang tinggi intelektualnya, tapi juga kuat moralitasnya, dan dia bisa mengabdi untuk kehidupan yang lebih baik. Ini saya kira profil ya yang perlu kita kembangkan. Nah, selain proses pendidikan itu, dalam konteks kehidupan sosial, saya kira penegakan hukum itu menjadi penting. Karena hukum harus menjadi panglima.
untuk membantu satu kehidupan sosial yang beradab. Ya. Nah, saya kira karena itu kita tidak boleh tebang pilih, kita tidak boleh menganggap remeh satu kejahatan. Kita harus betul-betul konsisten dalam penegakan hukum, dan hukum itu memang juga hemat saya ini percakapan panjang dalam filsafat hukum ya, misalnya ya, antara hukum yang positif dengan natural law ya, hukum alam, hukum moral ya. Nah, saya kira hukum moral itu juga harus menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan, sehingga ya dengan ini ya pendidikan lalu kemudian penegakan hukum ini semoga dengan cara ini kita kemudian bisa menciptakan kemanusiaan yang adil ya, tanpa pandang muka, adil untuk semua, dan kita mampu menciptakan satu kehidupan yang tidak biadab. Syukur-syukur kita kemudian bisa langsung naik level lagi ya, menjadi masyarakat yang beradab. Ya ini yang saya kira harapan kita bersama. Jadi tuntutan kita masih rendah untuk tidak biadab ya, beradab masih jauh. Nah, Pak Pendeta, kembali ke kalau kita lihat kasus ya di keluarga Brigadir J ini, kalau dalam lingkungan gereja misalnya kan, kalau seorang pendeta, apalagi pimpinan sinode, melakukan kesalahan fatal yang berkaitan dengan fungsi jabatannya, kan hukumannya lebih berat ya. Ya. Lebih berat. Nah, kalau menurut Pak Pendeta ini kan penegakan hukum. Betul. Penegakan hukum yang biasa atau mesti ekstra ini kepada kalau terbukti nanti bahwa para pelaku ini kan orang-orang kita mesti hormati sebenarnya karena pangkat mereka, posisi mereka dalam kepolisian, orang-orang yang kepada mereka kita menyerahkan keamanan kita sebagai rakyat gitu loh. Ya. Nah, kalau terbukti bahwa itu memang betul pembunuhan, apalagi ada sadisme di dalamnya, menurut Pak Pendeta apakah ini penegakan hukum yang biasa saja atau harus ekstra? Biasa atau ekstra, memang pertama kita harus kembalikan itu pada koridor hukum ya, yang memang berlaku ya, dia ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi yang kedua, saya kira secara moral memang kita kemudian berpikir mestinya orang yang seperti ini di level jenderal misalnya ya, dia harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab ya. Jadi ini yang saya kira, dan hukuman itu biasanya berupa hukuman moral atau hukuman sosial ya. Kok misalnya kalau ada pelanggaran ketua sinode, lo kamu ketua sinode, kamu kok pendeta gitu ya. Ya, untuk kejahatan yang dilakukan memang dihukum secara menurut kaidah hukum yang berlaku, secara hukum positif, tetapi secara moral, secara sosial ada tekanan yang berlebihan, yang kemudian itu ya secara sosial dia terhukum, ya secara sosial dia terhukum. Karena kita kehilangan teladan sebenarnya kan Pak. Betul. Cuman apakah karena jabatannya makin tinggi lalu dia kemudian misalnya hukumannya harus lebih, nah itu harus kita tuangkan dalam hukum positif. Tapi apa yang Pak Arlianus katakan itu bisa jadi satu diskursus ya, para ahli hukum untuk juga mempertimbangkan hal itu. Misalnya kalau seorang ketua KPK misalnya ya korupsi ya, masa dia hukumannya sama dengan misalnya pegawai lurah yang korupsi, atau kepala desa yang memakan dana desa ya, uang dana desa itu. Nah, ini menjadi diskursus yang menarik ya, dan saya kira ide itu bagus juga supaya ada tanggung jawab lebih ya. Cuman orang-orang yang hukum itu kan produk politik
Iya, Nah, iya. yang punya kekuasaan lah yang bikin. Nah, mereka mau nggak untuk itu? Nah, saya kira itu. Tapi kita perlu mendesak sebagai masyarakat sipil. Betul, itu satu tantangan yang saya kira baik juga dipertimbangkan. Ya, waktu kita terbatas, Pak Pendeta. Tapi sebelum kita menutup, sebelum apakah ada pesan pastoral kepada para pemirsa kita berkaitan dengan topik kita, apalagi kehebohan di sekitar kasus Brigadir J. Bagaimana semestinya kita bersikap merespons ini? Silakan Pak Pendeta. Iya, sekali lagi saya sampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Brigadir J, dan tentu bersama dengan keluarga kita berharap hal ini, persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik menurut hukum yang berlaku. Dan di balik semua itu saya kira institusi Polri kita apresiasi mau membuka masalah ini kepada publik, dan kita berharap persoalan ini juga bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan hukum. Dan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mari kita belajar dengan sungguh dari persoalan ini. Kita mengingat bahwa power itu punya kecenderungan menjadi rusak. Sehingga jangan sekali-kali kita yang punya power main kekuasaan untuk merusak atau membinasakan kehidupan orang lain. Mari kita justru memakai kekuasaan itu sebagai amanah, kesempatan untuk kita membangun kehidupan, membangun peradaban yang lebih baik. Dan khusus untuk institusi-institusi keagamaan, mari kita jadikan persoalan ini, realita ini sebagai satu ruang kritis untuk kita melihat kembali bahwa betapa pentingnya pendidikan moral, pendidikan akhlak itu kita mulai dari dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan beragama, dan ini tidak boleh hanya menjadi sebatas pengetahuan secara kognitif, tetapi harus menjadi way of life kita, menjadi jalan hidup sehari-hari yang kita praktekkan. Core values itu penting untuk membangun manusia yang berkarakter. Baik. Terima kasih Pak Pendeta atas pencerahannya, dan para sahabat, itulah tadi percakapan YKB dengan Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Dan usai juga pertemuan kita, bila ada masukan-masukan silakan kirimkan ke kami ke nomor 0812-8188-9191. Boleh juga memberi komentar di kolom komentar atau yang tersedia. Silakan memberi komentar atau pertanyaan di situ. Tentu Pak Pendeta Hariman dengan senang hati akan merespons pada waktunya. Sekali terima kasih atas kebersamaan kita, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.